dari seperti ini. Misalnya nih, ini salah ini, 1, 2, 3, ya salah. Kenapa salah? Karena kalau seperti ini, 1, 2, 3, ya, mari. Artinya, ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Core HKBP Alt dan PC Pahutar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih persiapan seorang dirjen ataupun konduktor jika dia disodorkan sebuah partitur seperti ini. Jadi ketika ada sebuah partitur, kemudian pengajarnya mungkin akan sekaligus jadi dirjen atau konduktor, maka dia harus mempersiapkan diri. Dan apa aja ya untuk lagu ini yang perlu diperhatikan oleh seorang dirjen? Apakah dia hanya sekedar menggerak-gerakkan tangan dan juga memimpin pujian? Nah, kita akan lihat ternyata tidak hanya seperti itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ikuti terus video kami sampai akhir. Ketika seorang konduktor menjadi pemimpin sebuah lagu, lalu ada sebuah partitur diserahkan kepada dia seperti ini, maka ketika dia mau memimpin lagu, maka yang perlu dia perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yang sangat perlu diperhatikan seorang konduktor adalah dia lihat dulu biramanya. Ini berkaitan dengan gerakan tangannya atau jadi direksinya atau konduktornya. Bukan, kita tidak membahas kunci ataupun kecepatan lagu. Kita hanya ingin membahas bagaimana cara memimpinnya, gerakan tangannya, atau dalam orang Batak disebut bagaimana martak, atau dalam bahasa yang sering kita dengar dirjen atau konduktor. Bagaimana gerakan tangannya dan bagaimana dia bisa memimpin itu dengan tangan bergerak. Kita akan bahas. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah lihat dulu biramanya berapa. Di lagu ini biramanya adalah 4/4. 4/4 artinya bahwa lagu ini tiap bar berketukan atau 4 ketuk per bar. Jadi tiap bar ada 4 ketuk. Kalau Bapak Ibu belum paham yang namanya bar itu adalah kamar lah, kayak kamar. Jadi ini yang dipisahkan oleh garis-garis. Kan setiap partitur chord biasanya ada garis kan, garis dari atas sampai ke bawah seperti ini. Ini adalah garis ya, garis. Kemudian di sini juga ada garis. Nah, inilah yang namanya satu bar. Jadi dari garis ini ke garis ini, itulah yang disebut dengan satu bar. Kemudian bar berikutnya ada, berikutnya sampai beberapa bar. Nah, jadi di dalam satu bar ini ada 4 ketuk. Yaitu ketukan pertama ini, ketukan kedua, ketukan ketiga, ketukan keempat. Jadi di tiap bar ada 4 ketukan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu 4 ketuk dalam satu bar. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa 4/4 itu bahwa dalam satu bar ada 4 ketuk, maka kita sudah paham kalau 4/4 berarti kita sudah bisa memimpin ataupun menentukan gerakan dari seorang dirjen atau konduktor jika biramanya 4/4. Nah, sebelum kita lihat contohnya, kita akan hal yang perlu lagi diperhatikan seorang konduktor adalah mungkin kalau yang belum paham ya, ini kami ajarkan bahwa dalam satu bar itu, ini tadi kan bar ya, dalam satu bar ini ada yang namanya, kan tadi 4 ketuk ya, kita sudah sepakat 4 ketuk. Jadi untuk di sini ada yang namanya ketukan kuat, ada ketukan lemah. Ketukan kuat itu ada di ketukan pertama tiap bar. Mana ketukan pertama tiap bar? Kalau Bapak Ibu jawabannya ini, maka Bapak Ibu benar. Ini adalah ketukan pertama dan ini adalah ketukan kuat. Di sini adalah ketukan kuat, kemudian ini adalah ketukan kedua, ketukan ketiga, ketukan keempat, ini adalah lemah. Ini semua ketukan lemah. Jadi ketukan pertama kuat ya. Kemudian ketukan kedua, tiga, empat itu adalah lemah. Nah, kemudian setelah kita tahu mana ketukan kuat, mana ketukan lemah,
Tadi kita sudah tahu biramanya dulu, kemudian kita harus tahu ketukan kuat, ketukan lemah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah lagu itu dimulai dari ketukan keberapa. Kita harus tahu itu, lagunya dimulai dengan ketukan keberapa. Coba Bapak Ibu kami tanyakan dulu ya, apakah sudah paham? Lagu ini kami tanyakan, lagu ini dimulai dari ketukan keberapa? Apakah ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga, ketukan keempat? Inilah yang sering salah ya. Jadi selalu ke dirjen itu selalu menganggap, apalagi dirjen-dirjen kor yang masih pemula ataupun yang belum sering ikut tampil ke festival gitu kan. Biasanya selalu dianggap bahwa lagu itu selalu dimulai dengan ketukan pertama. Makanya gerakannya itu selalu salah, banyak yang salah. Jadi lagu itu tidak selalu dimulai dengan gerakan pertama ataupun di ketukan pertama. Seperti lagu ini. Lagu ini ada di ketukan keberapa? Pertamanya. Pertamanya kan lagunya ini. Dondo, dondo, mi re, mi fa la sul. Ini ketukan ini adalah nada pertamanya dari dondo. Dari sinilah dimulai lagu. Nah, sekarang konduktor harus tahu ini ada di ketukan keberapa. Untuk menentukan ini ketukan keberapa, maka ini harus dipahami dulu ya, bahwa ini adalah birama 4/4. Berarti dalam setiap bar ada 4 ketuk. Nah, kalau ini adalah ketukannya, barnya, di sini juga pasti ada bar ya. Kemudian selanjutnya ada bar. Nah, di sini memang saya tidak menuliskan, harusnya di sini dituliskan 000 ya. Jadi ada 0 0 0 do. Kemudian garis. Nah, harusnya di sini dituliskan 000 baru ada di sini nada pertamanya yaitu do. Nah, di sini kalau sudah seperti ini maka kita sudah paham bahwa ini adalah ketukan ke-4. Jadi di sini istirahat, kemudian masuknya di sini. Artinya inilah ketukan ke-4. Kenapa saya tidak tuliskan 00 itu akan memakan banyak space ya, karena semakin banyak space semakin banyak juga kertas yang dipakai untuk memotokopi. Nah, jadi dan memang sih kalau konduktor atau dirjen itu sudah pasti paham lah yang namanya ini ketukan keberapa. Tidak mungkinlah dia akan menyebut ini ketukan pertama. Tidak mungkin kalau memang sudah mulai belajar ya. Ini pasti yang namanya ketukan ke-4 karena di depannya ini sudah ada tapi tidak ditampilkan ya karena ini awal lagu. Jadi ini adalah ketukan ke-4 sama dengan ketukannya dengan di sini. Jadi ketukan ke-4 ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa lagu ini masuknya di ketukan ke-4, maka kita juga sudah bisa menentukan gerakan tangan kita. Artinya, kalau kita tadi sepakati dulu ya bahwa gerakan itu kan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini ke sini 1 itu gerakan pertama. Gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat. Ya, jadi kalau kita mau mengiringi lagu ini, lagu tersebut, Mari Bersukacitalah, atau judulnya Bersukacitalah ya, itu tidak bisa kita mulai dengan dari seperti ini. Misalnya nih, ini salah ini, 1, 2, 3, ya, salah. Kenapa salah? Karena kalau seperti ini, 1, 2, 3, ya, mari. Artinya dia masuk di ketukan. Kalau Bapak Ibu jawab ketukan pertama, itu benar. Jadi tadi kalau kita bikin 1, 2, 3, ya, mari. Berarti pas mari itu ketukan pertama. Padahal di partitur yang kita lihat ini, dia ada di ketukan ke-4.
Jadi lagu ini masuknya di ketukan keempat. Nah, bagaimana caranya? Artinya lagu ini harus kita nyanyikan pas tangan kita ke atas seperti ini. Mari, itu kan ketukan keempat seperti itu kan. Kan ketukan pertama kan ke bawah satu. Kan satu kan, ketukan pertama, kedua, ketiga, keempat, ke satu. Jadi pertama itu menghentak. Itu ketukan kuat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk lagu ini kita harus menyanyikannya pas tangan kita ke atas. Jadi seperti ini. Mari kita bersukacitalah. Seperti itu. Nah, bagaimana cara memimpinnya? Biasanya kalau tanpa musik kan kita pasti ada aba-aba ya. 1, 2, 3, ada aba-aba seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya tidak ada musik? Apakah kita bikin, misalnya ditarik dulu tonnya. Mari kita 1, 2, 3 ya. Mari. Salah. Ya, jadi kalau lagu ini kita tadi sudah sepakat bahwa mulainya ada di ketukan keempat. Nah, bagaimana caranya agar pas di ketukan keempat, tangan kita itu ketukan keempat kan pas ke atas mulai bernyanyi. Nah, jadi cara hitung 1, 2, 3-nya bagaimana? Kita akan contohkan. Jadi caranya seperti ini. Kita ukur aja biar pas kita bilang ya itu pas ke hitungan ketiga. Jadi contohnya seperti ini biar lebih gampang ya. Seperti ini. 1, 2 ya. Mari. Jadi biar pas ketukan hitungan keempat, ketukan keempat dia masuk. Jadi seperti ini. Misalnya ditarik dulu ya sama Dirjan tonnya atau nadanya. Mari kita 1, 2 ya. Mari kita bersukacitalah. Seperti itu. Jadi pas di atas baru dia masuk atau hitungan keempat. Kan kita sudah tahu ya hitungan keempat itu kan ini seperti ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya. Kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan di video berikutnya kami akan buat contoh bagaimana untuk Dirjan lagu Indonesia Raya misalnya. Karena ini cukup sering ya kita lihat dan banyak juga yang salah untuk membawakannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.